Rabu 22 Desember 2021, rombongan IAIN Syanurjati Cirebon berangkat untuk melakukan field trip. Kita sudah sampai di lokasi, yaitu di Wisata Talaga Surian, Kuningan, Jawa Barat. Untuk menuju titik kumpul, kami harus menaiki beberapa anak tangga. Saat sampai di lokasi, suasana begitu asri dan sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo. Kita dari Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami sedang melakukan observasi lapangan tentang Fungi dan lichen. Sebelum kami melakukan observasi lapangan, tentunya kami mendapatkan pengarahan terlebih dahulu dari dosen pengampu mata kuliah Protista dan Fungi. Observasi akhirnya dimulai. Jangan lupa untuk menggunakan jas laboratorium untuk keselamatan kerja serta sarung tangan atau glove, masker, dan juga alat pelindung diri lainnya. kita menemukan apa guys kali ini? Fungi. Nah, ini adalah habitat dari fungi. Fungi biasanya terdapat di Kayu-kayu yang sudah ditebang atau kayu lapuk, teman-teman. Ini secara Ganoderma dekat ya. lucidium adalah organisme eukariotik yang digolongkan ke dalam kelompok jamur sejati. Dinding sel Ganoderma terdiri atas kitin, tetapi selnya tidak memiliki klorofil. Ganoderma mendapatkan makanan secara heterotrof, yaitu dengan mengambil makanan dari bahan organik di sekitar tempat tumbuhnya. Bahan organik tersebut yang akan diubah menjadi molekul-molekul sederhana dan diserap langsung oleh hifa. Sifat yang dimiliki jamur Ganoderma menjadi menarik karena dua peran yang saling bertentangan, yaitu merugikan namun sekaligus menguntungkan. Sebagai patogen tumbuhan, jamur Ganoderma dapat menyebabkan busuk akar dan batang pada tumbuhan tahunan saprofit. Jamur Ganoderma telah lama digunakan sebagai bahan obat bagi kesehatan manusia. Spesies selanjutnya yang ditemukan adalah Ganoderma aplanatum, yang merupakan kelompok jamur yang termasuk famili Polyporaceae. Memiliki tubuh buah berupa kipas. Cendawan yang baru tumbuh berwarna kuning muda kecoklatan. Setelah itu, Ganoderma aplanatum akan berubah warna menjadi coklat. Habitat Ganoderma aplanatum hidup sebagai saprofit dan banyak terdapat pada kayu-kayu yang telah lapuk. Ini adalah salah satu contoh jamur yang kami temukan di sini. Rhizina undulata merupakan spesies yang dikenal sebagai donat jamur atau Venus fire fungus. Adalah spesies jamur dalam keluarga Rhizinaceae. Tubuh buah jamur berwarna coklat ungu gelap dengan pinggiran kuning cerah seperti kerak dan melekat pada permukaan yang tumbuh oleh banyak rizoid kuning seperti akar. Halo guys, kali ini kami mengindikasi adanya jamur fungi yang beracun. Karena di sini terdapat lendir. Bisa dilihat ya, ada lendirnya guys. Ternyata setelah diidentifikasi lebih lanjut, kedua jamur ini tidak mengandung racun. Stroparia ambigua kadang-kadang dikenal sebagai stroparia yang dipertanyakan adalah jamur Agaric saprotropik.
Umumnya berbuah di serasah daun dan seperihan kayu. Lebar tutupnya 3 hingga 15 cm. Tumpul hingga cembung, menjadi rata atau terangkat seiring bertambahnya usia. Memiliki permukaan yang halus, berlendir saat lembab, dan berwarna kekuningan. Bagian tepinya mungkin memiliki sedikit selubung putih yang menggantung di atasnya. Dagingnya berwarna putih, tebal dan lembut. Stroparia ambigua muncul di akhir musim gugur sebagai jamur soliter hingga tersebar atau dalam kelompok pada humus yang kaya, biasanya di bawah tumbuhan. Hal ini juga dapat ditemukan dengan alder dan kayu keras. Dikenal sebagai jamur bersisik, jamur kayu memerah, atau jamur kayu pinus adalah spesies jamur yang sering ditemukan berkelompok di hutan. Sporanya berwarna coklat, batangnya berwarna kecoklatan. Daging buahnya berwarna putih dengan rasa yang ringan. Helvela cripsa juga dikenal sebagai pelana putih, pelana peri atau helvel biasa, adalah jamur Ascomycetes atau Ascomycota dari keluarga Helvelaceae. Jamur ini mudah diidentifikasi oleh yang berbentuk tidak teratur, keputihan topi, bergalur batang, dan undersurface kabur. Helvela cripsa berwarna putih krim, panjang 6-13 cm dengan tutup berdiameter 2-5 cm, berdaging tipis dan rapuh. Batangnya memiliki panjang 3-10 cm, berwarna putih atau merah muda, dan berusuk dengan hiasan. Kadang-kadang ditemukan bentuk topi putih. Helvela cripsa tumbuh di rumput serta di kayu kertas yang lembab. Hai guys. Kali ini kita sudah menemukan jamur. Jamur atau fungi. Ya, Kita temukan bermacam-macam jamur. ini guys. Stay tune terus di perjalanan kita. Kami dari kelompok 2 sedang Menyayat mengamati tentang lichen. lichen. Kami sedang mengambil sampel likennya. Anggota genus ini biasa disebut lumut debu. Tubuh vegetatif utama atau talus terbuat dari bercak Soredia atau bola-bola kecil alga yang dibungkus jamur. Tidak ada mekanisme yang diketahui untuk reproduksi seksual, namun anggota genus terus berspesiasi. Beberapa spesies dapat membentuk lobus marginal dan tampak squamulosa. Grapis scripta merupakan lumut kerak yang memiliki warna putih hingga kecoklatan seiring bertambahnya usia. Grapis scripta ditemukan melekat pada pohon atau batang kayu yang sudah mati. Grapis scripta dapat dijadikan sebagai indikator terhadap pencemaran udara sebab sangat sensitif terhadap polusi udara. Flavopuchtelia valventior merupakan salah satu dari lichen dengan tipe talus foliose, berwarna kuning, hijau hingga pucat. Flavopuchtelia merupakan salah satu bioindikator pencemaran udara. Habitatnya dapat ditemukan menempel pada batang pohon. Kami juga mengidentifikasi adanya lichen, namun ternyata setelah diidentifikasi lebih lanjut itu hanyalah lumut biasa. Setelah alat dan bahan disiapkan, masukkan jamur ke dalam botol spesimen. Selanjutnya, tambahkan alkohol 70% hingga jamur terendam sempurna. Setelah selesai, jangan lupa tutup botol spesimen, kemudian tambahkan identitas setiap spesimen. Buat herbarium kita letakkan di buku, kemudian kita tutup dan simpan selama beberapa hari.